setiap semua siksaan mu'limatin yang sangat pedih. Namun tentunya berkaitan dengan masalah azab, ya, ada fid dunya wal akhirah gitu. Berbicara dengan azab, apakah azab itu hanya dikeluarkan di akhirat saja, apa di dunia sudah dikeluarkan, apa sudah dia, tentunya itu di dunia ya, di dunia itu sudah diberikan terkadang, bahkan terkadang ini bentuk sayangnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah kepada hamba yang beriman. Bagi umat yang beriman, azab itu malah diberikan semuanya. Untuk apa? Ya di dunia, agar untuk menghilangkan azab di akhirat nanti gitu. Dengan kesabaran, tentunya kan kebanyakan orang yang beriman itu terkadang menjelang wafatnya diberi sakit, kadang kadang diberi sakit yang begitu hingga sampai pada ajal tiba. Itu tentunya untuk melebur dosa-dosanya, sehingga ketika sudah berangkat menuju rahmatullah, dia sudah gugur dosa-dosanya karena kesabaran dia di dalam menerima azab atau siksaan, ya, hukuman dari Allah yang telah Allah berikan di dunia. Terkadang seperti itu. Beda halnya dengan orang yang tidak beriman gitu. Orang-orang yang tidak beriman di sini justru di dunia justru tidak diberikan azab gitu. Ya. Malah justru sebaliknya, di dunia apa yang kebaikan yang dia lakukan justru langsung Allah balas di dunia, agar supaya apa? Agar supaya di akhirat tidak ada balasan apa-apa gitu. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah hadis, ad-dunya sijnul mukmin, kan itu. Dunia ini sijnul mukmin, penjaranya orang yang beriman. Kata-kata penjara adalah bentuk sebuah takzir atau hukuman, kan gitu. Bagi orang yang beriman, ketika berbuat salah, berbuat dosa di dunia, langsung dia di penjara istilahnya. Artinya langsung mendapat hukuman, ada azab langsung diberikan. Tujuan Allah karena kasih sayangnya Allah, agar supaya seluruh dosanya terleburkan, sehingga di akhirat tidak ada dosa. Oleh karena itu ada sebuah kisah. Ada dua malaikat itu diberi tugas oleh Allah yang berbeda, dan tugas ini aneh. Satu malaikat diperintahkan oleh Allah membawa buah-buahan ke sebuah daerah yang di daerah tersebut tidak ada buah itu. Yang satu malaikat lagi diperintahkan oleh Allah untuk membawa ikan, di mana ikan tersebut tidak ada di daerah tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Malaikat yang membawa ikan tersebut ke suatu daerah di mana di daerah tersebut tidak ada, ternyata ikan tersebut diinginkan, sangat diinginkan oleh seorang yang tidak beriman. Oleh seseorang yang tidak beriman, ya. Ada orang yang tidak beriman minal kufar, dari orang kafir, dan dia menginginkan ikan tersebut, dan ikan tersebut tidak ada di daerah itu. Dibawakan oleh malaikat. Allah perintahkan untuk membawa ikan tersebut ke daerah tersebut. Lalu malaikat tersebut memberikannya, ya tentunya dengan cara bisunatullah, ya. Dengan cara bisunatullah, bagaimana dia mendapatkannya, ya, di daerah tersebut, sehingga apa yang menjadi keinginan orang yang tidak beriman tersebut minal kufar tercapaikan. Di sisi lain
di sisi lain malaikat yang diperintahkan oleh Allah membawa buah-buahan di mana buah-buahan tersebut di sana itu tidak ada, ternyata buah-buahan tersebut adalah buah-buahan yang diinginkan oleh orang yang mukmin, orang yang beriman. Namun anehnya buah-buahan tersebut diperintahkan oleh Allah, dibawa oleh malaikat kepada orang yang beriman yang menginginkan buah tersebut yang tidak ada di daerah tersebut, tapi dengan catatan hanya sekedar ditunjukkan, tidak diberikan. Ditunjukkan tapi tidak diberikan. Coro-coro kasare diiming-imingi, ditunjukkan tapi tidak diberikan. Apa yang diinginkan oleh Allah? Ternyata Allah ingin membalas penuh orang yang tidak beriman tersebut, minal kufar, itu dengan seluruh kebaikan, seluruh keinginannya dipenuhi. Karena apa? Karena orang yang minal kufar tersebut ternyata ada sebuah kebaikan yang belum dibalas. Maka kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman minal kufar tersebut akhirnya Allah balas di dunia dengan memberikan apa yang dikeinginkannya. Setelah itu sehingga apa? Sehingga di akhirat tidak ada kebaikan lagi sudah. Di akhirat sudah tidak ada kebaikan yang tidak dibalas. Karena apa? Karena kebaikannya sudah dibalas di dunia. Beda halnya orang yang beriman. Ternyata orang yang beriman itu ada satu dosa yang belum diampuni, dalam artian begitu. Satu dosa yang belum dia tobatkan kepada Allah, ya, yang belum dia tobatkan kepada Allah, sehingga menjelang matinya orang yang beriman tersebut Allah datangkan buah-buahan yang diinginkannya. Namun buah tersebut hanya bisa dilihat, tak bisa dimakannya, tak bisa disentuhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika jenengan mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan namun tak bisa dicapai karena penyakit tertentu, wah aku duwe kencing manis, aku duwe iki, punya ini, punya penyakit, nggak bisa makan, hanya bisa melihat. Kalau sampean sabar, Pak, itu akan melebur dosa sampean. Kalau kita sabar itu akan melebur dosa. Membuat dosa kita diampuni oleh Allah. Gitu. Oleh karena itu menjelang meninggalnya orang yang beriman tersebut didatangkan oleh Allah melalui malaikat buah-buahan yang diinginkan. Namun nyatanya dia tidak bisa memakannya, hanya bisa melihat. Tapi dia tetap sabar, walaupun keinginan tersebutnya tidak dicapainya. Itulah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus satu dosa yang belum dia tobatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting ya, penting ini. Sehingga kita juga begitu, kalau ada keinginan yang belum tercapai, ya, jangan ambisi membuat kita akhirnya melakukan sesuatu yang keluar dari syariat malah. Ya, siapa tahu keinginan yang belum dicapai, yang kita inginkan itu menjadi sebab bila kita sabar dileburnya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.